Halo kawan-kawan semua, ya kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2017, kode 738, tes kemampuan saintek tapi khusus bidang studi fisika. Oke, kita mulai saja, kita lihat soal-soalnya. Ya, mulai dari nomor 11. Ya. Oke. Sebuah pengukuran suhu diperoleh pembacaan 10,5 derajat Celcius. Termometer yang digunakan memiliki skala terkecil 0,1 ya. Berapa hasil pengukuran tersebut? Yang pertama, hasil pengukurannya tetap 10,5 ya, 10,5 plus sesatannya. Sesatan itu adalah setengah skala terkecil. Jadi setengah dari 0,01. 0,05. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya, gitu. Karena angka ini adalah setengah dari skala terkecil. Setengah dari ini ya. 0,1 jadi 0,05. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian nomor 12, sebuah benda bermasa 2 kg digantung pada tali sepanjang 5 meter secara vertikal. Berapa tegangan tali? Tegangan tali ya, kalau kita lihat ini kan M kali G, otomatis 2 kali gravitasi 20 Newton. Tegangan tali ya, T ya, ketika dia diam ya tegangan tali sama dengan berat dia 20 Newton. Tidak melihat berapa panjangnya ya, panjangnya 5 meter, 10 meter atau berapa. Ketika dia diam, jumlah gaya ya itu sama. Jadi mg sama dengan T, jumlah gaya sama dengan 0 ya. Artinya gaya dalam arah berlawanan nilainya sama. T sama dengan mg, T sama dengan 20 Newton. Jadi jawabannya adalah 20 Newton. Oke, nomor 13, benda yang volumenya 100 cm3 ketika timbang di dalam air murni menunjukkan masanya semuanya sebesar 110 gram. Jika rapat massa air murni adalah 1 gram per cm3, maka rapat massa benda adalah berapa? Ini ketika ditimbang ya. Sebentar. Kalau kita lihat ketika benda berada dalam air ya, dia mengalami beberapa gaya, 2 ya, yaitu gaya Archimedes dengan berat benda ya. Nah, kalau ditimbang semua masanya adalah 110 gram, artinya ya, ini berat ketika di air itu kan sama dengan berat dia dikurang gaya Archimedes ya. Nah, 110 gram itu mg ya, ini mg ini adalah 0,110 kali gravitasi. Nah, kemudian ini berat di udara bisa kita tulis ganti dengan rho kali V dikali G ya. Rho ini adalah rho benda ya, karena ini berat benda ya. Kemudian gaya Archimedes rho GV, rho nya adalah rho air ya. Nah, kita lihat ini jadi 1,1 rho benda, volumenya adalah 100 cm3. Ini kalau kita ubah dalam meter kubik kan minus 1 ya, cm ke meter minus 1, maka ini minus 3. Artinya jadi volumenya itu 0,1 kali gravitasi. Rho air adalah 1 gram cm3, kalau dalam kilogram meter kubik itu sama dengan 1000 dikali gravitasi ya,
dikali volumenya balik lagi yang tadi 0,1 ya. Ya, ini artinya 1,1 sama dengan rho benda dikali 1 ya. Dikurang 1000 kali 1, 1000 ya. Nah, rho benda kali 1 sama dengan pindah ke sini sebentar, ini volumenya 0,1 betul, rho benda 1, gravitas 10, 0,1, 1000 pindah ke sana harusnya 1001 dong ya. Kok ini coba itu. Benda volume 100 cm3 ketika ditimbang dalam air murni menunjukkan massa semuanya 110 gram. 110 gram ya, dikali gravitasi. Berat di dalam air sama dengan berat ketika di udara dikurang gaya Archimedes. Udah betul ini ya. Maka rapat massa pindah ke sana. Betul. Iya, harusnya rho benda itu adalah 1001,1 ya. Ternyata ini nggak ada ya. Nah, seperti itu jawabannya. Oke, kemudian nomor 14 ya. Sebuah alat pemanas air berdaya 300 watt 220 volt. Jika alat pemanas tersebut dipasang pada sumber tegangan 110 volt, maka daya listrik yang diserap adalah berapa? Nah, ini perbandingan daya sama dengan perbandingan kuadrat dari tegangan. P1 banding P2 adalah V1 banding V2 kuadrat ya. P1 itu adalah 300 watt. 300 watt per P2 sama dengan V1 adalah 220, V2 adalah 110 kuadrat. Nah, ini kan 2 ya. 2 kuadrat sama dengan 4. Maka P2 itu 300 bagi 4. Loh, nggak ada juga ini. 300 2 kuadrat 300 bagi 4 75. Nggak ada ini. P2 sama dengan 75 watt ya. Harusnya seperti ini. Tapi oke. Kalau dirasa jawabannya nggak ada, jangan kita isi ya. Nomor 15, sebuah benda masanya 5 kg digantung pada neraca pegas yang bergantung pada langit-langit sebuah elevator. Jika tali elevator putus ya, gravitasi 10, maka angka yang ditunjukkan oleh timbangan. Nah, ini kalau timbangan di bawah ya nanti gini, jatuh ke bawah otomatis ini jadi ngambang ke atas. Ngambang ke atas berarti timbangan neraca ini ya tidak ada beban, artinya tidak ada gaya yang menekan timbangan itu ya. Jadi jawabannya adalah 0 ya. Seperti itu. Lanjut nomor 16 ya. Salah satu hambatan dari dua buah tahanan ya disusun paralel besarnya adalah 45 ohm ya, salah satunya. Jika arus yang mengalir di kedua tahanan tersebut adalah 1,2 ampere sedangkan tegangan antara kedua tahanan adalah 18 ohm, maka besarnya tahanan lain adalah berapa ya. Gini aja, kita cari R dulu dari R total ya. R total V per I. V nya adalah 18, ininya adalah 1,2. Kalau 18 2 kita bagi 6 itu 3 per 2 ya, 31,5 atau ini sebenarnya 15 ohm ya, totalnya 15 ohm. Ini adalah paralel antara 45 dengan satunya lagi. Jadi nanti akhirnya gini, paralel itu 1/RP atau 1/15 itu sama dengan 1/45 ditambah 1 per temennya ya, sebutlah R1 saya tulis ini.
artinya 1/r ya, jadi 1/15 dikurang 1/45 ya, atau samakan penyebutnya di 45, ini jadi bagi 3 ya, 3 ini 1, jadi 45 bagi 2, 45 bagi 2 adalah 22,5 gitu ya. Oke, ada jawabannya. Tadi 2 nomor nggak ada jawabannya ya. Jika kalian menemukan ada jawabannya, kasih di komentar, di kolom komentar ya. Oke, nomor 17. Sebuah benda bermassa 50 kg diletakkan pada papan kayu dengan panjang 5 meter dan massa 20 kg. Jika gaya yang dialami Y adalah 4000 Newton, berapa jarak dari tumpuan Y? Oke, ini 4000 Newton. Kemudian massa diletakkan, sebuah benda bermassa 50 kg ya, diletakkan pada papan kayu, Bang. Oh, ini 50 kg tuh yang ini ya. Saya bikin dalam Newton kali gravitasi 50 Newton ya. Sebutlah gravitasi adalah 10 meter per second. Dan kemudian tengah-tengah ini beban berat kayunya sendiri 20 kali gravitasi, jadi 200 Newton. Ya gitu. Berapa jarak benda dari tumpuan Y? Oh, gini. Gunakan torsi, total torsi tapi terhadap sumbu Z ya, 0 ya, karena kita tahu Y ini berapa, bukan Z ini berapa ya. Z ini mungkin ada gayanya, bukan mungkin, pasti ada gayanya, tapi kita anulir dengan menaruh torsi di Z. Sehingga gini, kalau kita putar rotasinya itu adalah 4000 itu positif ya, dikali jarak ini ke sini adalah panjangnya 5 meter. Kemudian 500 dan 200 ini negatif ya. 500 pada jarak ini ke sini ya, terhadap Z ya. Jadi sebutlah X gitu. Dan ini 200 juga negatif ya, saya tulis ini aja, 200 negatif. 200 ke sini adalah setengah dari papan kayu ini, 5 meter setengahnya adalah 2,5. Nah, sama dengan 0. Saya tulis lagi di sini 4000 kali 5 jadi 20.000 min 500x ya, min lagi 25, ini jadi 5000 ya, 2 kali 500 sama dengan 0. Oke, jadi sebentar dulu, 200 Newton 500 X ya. Oke. Ini 4000 Newton, jaraknya adalah 5. Iya, jadi 19.000 dong. 1500 sama dengan 500x, maka x adalah angkanya kok jelek ya, 19 bagi 19,5 3,9. Salah di 4000 kali 5. 500 kali X, 200 kali 2,5, 500. Rp20.000. Ada jawabannya nih. Jika gaya tumbuhan Y adalah 4000,
sebentar, 20.000 kita kurang 500 itu kan sama dengan 19.500, kita bagi dengan 500 itu 39. Aduh, agak ngaco ini. Ya 20 kg. Sebuah benda bermassa 50 kg diletakkan pada papan kayu panjang dengan massa 20 kg. Jika gaya yang dialami tumpuan Y, ya ini kayaknya nggak sebanding ini antara 4.000 ya. Ini typo nih. Ini kalau kita dapatkan ini kan 19, ini adalah 39 ya. 39 meter. Gak mungkin ya ini ya, kita anulir, kita nggak tahu jawabannya berapa. Kayaknya ini nggak berimbang 4.000 dengan 200 ya. Oke, nggak mungkin beban gaya 200 dengan 500 itu menopang papan ini sebesar 4.000 Newton. Ini nggak mungkin ya. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 18, sebuah benda setinggi 5 cm diletakkan 20 cm di depan cermin cembung yang berdiameter 40 ya. Berapa tinggi bayangannya? Nah, ini kita cari jarak bayangan dulu. Dari karena kita ada R, jadi 2/R sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 2/40 ya, atau 1/20. S nya adalah 20 cm. Loh, S aksennya hilang dong ya. Sebuah benda cermin cembung. Oh, cermin cembung. Oh, ini negatif teman-teman ya. Ini cermin cembung itu jari-jarinya adalah negatif ya, negatif 40. Kalau cermin cekung itu jari-jarinya positif. Sehingga jadi nanti gini, ini 1/20 jadi min 1/20, min 20 sama dengan 1/S aksen. S aksen jadi 2/20 ya, atau 20 bagi 2, kita balik jadi min 10 cm. Nah, ini S aksen ya. Sekarang yang tanya adalah tinggi bayangan. Kalau ada tinggi bendanya 5, gunakan perbandingan S aksen per S atau min 10/20 sama dengan bayangan per tingginya 5. Sehingga ini kan setengah, 5/2 jadi 2,5 ya. Oh my god, nggak ada jawabannya juga ini. Coba kita ulang lagi. 2/R 1/S aksen, cermin cembung diameter 2/20 dong. Oke. Iya, ini harusnya jawabannya adalah 2,5 ya. Tapi di sini nggak ada jawabannya ya. Karena ini nanti kan min 10/20 artinya setengah, H aksen per 5 ya. Jadi H aksen adalah setengah dari 5, 2,5. Tapi di sini nggak ada jawabannya. Oke ya. Nanti kalian kalau misalkan ada yang mendapatkan jawaban beda, kalian boleh tulis di komentar ya, tulis di komentar, barangkali saya ada yang salah. Oke, nomor 19. Mobil dengan massa 800 kg melaju di atas jalan datar dengan kecepatan 30 meter per second. Untuk menghentikannya dalam jarak 50 meter, maka diperlukan gaya hambatan sebesar berapa? Gaya hambatan ini sebutlah gaya gesek ya, gaya gesek. Pendekatan saya adalah pendekatan tentang usaha ya. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi W sama dengan delta EK. W itu adalah F kali S, delta EK berarti setengah M VT kuadrat V0 kuadrat.
seperti itu. F ini yang ditanya ya, yang kita cari. S adalah sejauh 50 meter. Setengah masanya 800 kg sampai dengan berhenti jadi 0 ya. Dari awalnya adalah 30. Kuadratkan. Sehingga ini 400 ya. 400 bagi 50 sama aja 40 bagi 5. 8 ya. Jadi F ini adalah 8 dikali 30 kuadrat. Nah, 8 kali 9 72. Iya, 7200 Newton. Ya, tanda negatif ini arah gayanya berlawanan ya, karena dia menghambat ya, hambatan tetap sebesar. Oke, ini jawabannya adalah 7200 Newton. Ada jawabannya ya. Oke, kita lanjut nomor 20. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan berikan komentar jika kalian menemukan ada hal-hal yang janggal ya. Oke, Ca dan Cb merupakan konstanta kalor jenis ya. Konstanta kalor jenis benda A dan benda B, hubungan Ca adalah 2 kali Cb ya, 2 kali Cb. Bila massa kedua benda sama dan kalor yang diterima untuk memasukkan benda juga sama, berapa perubahan suhu? Oh ya, jelas-jelas ini kan kalornya sama, Ki-A sama dengan Ki-B ya kan. Nanti Ma Ca delta Ta sama dengan Mb Cb delta Tb. Dia bilang M nya sama ya, kita coret. Nah, Ca ini 2 kali Cb, 2 Cb delta Ta, Cb delta Tb. Cb nya kita cancel lagi, coret lagi. Nah, yang tanya adalah berapa perbandingan perubahan suhunya. A dan B mungkin ya. Delta Ta berbanding delta Tb ya 1 banding 2 ya. Delta Ta banding delta Tb adalah 1 banding 2. Jadi jawabannya yang D, seperti itu. Ada jawabannya ya. Oke, nomor berikutnya nomor 21. Sebuah mesin beroperasi dengan siklus Carnot yang memproduksi 50 kW ya, dengan temperatur operasi 800 dan 100. Berapa besar kalori yang dimasukkan? Oke, kita lihat dari efisiensi mungkin ya. Efisiensi jadi gini. Ini adalah W, jadi Q1 yang ditanya terbalik itu W per Q1 ya. W per Q1 ini adalah efisiensi 1 min T2 per T1. W nya adalah 50 kW. Q1 ditanya, ini 1 min T2 itu adalah 100 tapi dalam Kelvin ditambah 273, jadi 373 ya, per 800 dalam Kelvin juga tambah 273, jadi 1073. Berapa ini ya, 373. Kalau kita hitung manual, saya bantu pakai kalkulator aja dulu. 373 kita bagi dengan 1037. Aduh, salah 0,359 kemudian 1 dikurang 0,64, ini sekitar 0,64. 64% efisiensinya berarti. Jadi Q1 ini akan sama dengan 50 dibagi 0,64 ini. Kita bagikan, coba kita bagi itu sekitar 77 ya. Ya, ini Q1 ini adalah sekitar 77 kW. Seperti itu ya. Q1 77 kW. Oke, nomor 22 ya. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 3 dan 7 kg tersusun seperti pada gambar ya. Bidang mendatar licin
dan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jika gaya statis maksimum antara A dan B 21 Newton, maka gaya F maksimum agar A dan B bergerak bersama-sama tidak bergeser terhadap yang lainnya adalah berapa? Oke. Kalau kita lihat gini, ini ada gaya antara A dan B adalah 21 Newton ya. Sementara ini adalah licin. Kalau licin berarti gaya di sini adalah 0. Otomatis hanya berperan dua gaya F dan 21 ini. Ya, supaya bisa bergerak bersama-sama ya minimal ini, ya maksimalnya adalah 21. Kalau lebih dari situ dia akan bergeser. Ini nggak akan ikut ya. Minimal F ini adalah sama dengan 21 Newton ini. Jadi nggak perlu kita hitung 21 Newton jawabannya ya, seperti itu. Oke, nomor 23 ya. Benda hitam pada temperatur T memancarkan radiasi dengan daya 324 miliwatt ya. Pada temperatur sepertiga T, berapa daya radiasi yang dihasilkan? Gini. Bahwa daya radiasi itu sebanding dengan T pangkat 4 ya. Artinya kalau kita bikin P2 per P1 itu adalah T2 per T1 pangkat 4 ya kan. Nah, P2 ini berapa? Kalau P1 nya adalah 324, T2 nya itu sepertiga T ya. T1 nya adalah T pangkat 4, T nya bisa kita cancel. Nah, 3 pangkat 4 itu 81, 1/81 ya kan. Udah kita dapat P2 itu adalah 324 dibagi 81. Ini kayaknya 4 kalinya ya, 4 miliwatt. Jadi jawabannya adalah 4 miliwatt. Seperti itu ya. Oke, kemudian nomor 24. Ternyata kita 2 nomor lagi ya. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih komen kalau ada dirasa salah nih ya atau bagaimana. Ya silakan komen. Nomor 24, suatu logam memiliki perubahan suhu 20 sampai 70 ya. Delta T-nya adalah 50 ya. Jika panjang akhir logam 120 cm, koefisien muai panjang logam adalah 4 kali 10 pangkat min 3 ya. Berapa panjang awalnya? Oke, ini rumus dasarnya LT sama dengan L01 plus alfa kali delta T ya kan. Yang ditanya adalah L0, sementara LT adalah 120. L01 plus alfa adalah ini 0, sebutnya 0,4 ya, dikali 50 seperti itu. 120 L0. Nah, ini bisa kita coret 0,4, 0,2 ya, 0,2. Oh iya, 0,2. Jadi 1 plus 0,2 atau ini jadi L0 1,2. 120 dibagi 1,2 100 ya. Jadi 100 cm. Jawabannya adalah 100 cm. Seperti itu ya. Oke, nomor yang terakhir. Hitunglah daya listrik yang diperlukan oleh sebuah pompa air jika pompa dapat menyedot air dengan massa 80 kg per menit dan sumur yang berada 6 meter di bawahnya dengan efisiensi 80%. 80% ya. Gini. 6 meter. Kalau kita lihat energi potensial itu kan MGH ya. Massa karena ini kita lihat oh iya,
Kemudian energi listrik adalah P kali T. Artinya ini dan ini, kemudian ada efisiensi 80%, yaitu efisiensi. Jadi gini. Oke, gini mungkin. P kali T adalah 80% dari MGH. Kita coba-coba aja nanti kalau ini kita balik 80%-nya di sini ya. Jadi P kali T, P sama dengan 0,8 M per T. Nah, M per T itu ini 80 kg. Ini 80 kg per menit itu kan M per T, ya kan? Nah, gravitasi 10 nanti H adalah kedalamannya 6 meter ya, H gitu. Oke, kita coba-coba. Ini 0,8, masanya 80 kg per menit, ya kan? Oke, gravitasi adalah 10, ketinggiannya adalah, kedalamannya adalah 6 ya. Oke, ini kita bisa coret-coret dengan ini ya, ini dengan ini. 8 kali 8 64. 60. Coba kita ubah gini, misalkan adalah gini. MGH ini ya, MGH ini adalah 0,8% dari PT ya. Masanya adalah tadi 80 ya per T ya. Kalau kita bikin ini 80 per T 60 unit ya, gravitasi 10, kedalamannya 6, 0,8 ya, P. T nya udah saya pindahkan ke sini ya, 60 menit. Iya betul, ini nih. Ini kita coret begini. 8 kita coret 100 ya. Daya sama dengan 100 watt. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah efisiensinya, itu efisiensi dari energi listrik berapa. Jadi cuma 0,8 dari energi listrik ini berubah menjadi energi potensial. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe ya. Like dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.